Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama admin di channel Guru dan APS Bersatu. Pada video kali ini admin akan berbagi tutorial bagaimana cara mengerjakan tugas mandiri pada LMS PBG Kemenak 2025. Simak terus videonya hingga akhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini. Baiklah, kita langsung saja ke video tutorialnya. Oke, Bapak Ibu, di sini saya sudah masuk di LMS PPG Kemenaknya ya. Untuk topik 8-nya sudah selesai semua. Jadi kita bisa mengerjakan tugas mandiri. Berikut ini adalah tugas mandiri profesional. Jadi perintahnya, setelah selesai membaca dan mempelajari topik secara mandiri, mahasiswa membuat tugas mandiri yang ditulis dalam bentuk Word, kemudian copy paste di LMS. Adapun tugas yang diminta adalah 1. Peta konsep atau gagasan apa saja yang Anda temukan dari topik 1 sampai topik 8. Sebutkan kurang lebih 5 gagasan dan mohon dijelaskan dalam 1-2 alinea. Perintah kedua, materi atau konsep apa saja dalam topik tersebut yang menurut Anda menimbulkan miskonsepsi atau salah mengerti dari topik 1 sampai topik 8. Jadi Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mempelajari topik 1 sampai topik 8, kita harus membuat terlebih dahulu tugas mandiri di MS Word. Sebagai contoh seperti ini ya Bapak Ibu, ini sebagai referensi Bapak Ibu. Ini tugas mandiri sebagai contoh aja Bapak Ibu ya. Tugas mandiri di sini modul profesional, misalkan modul fikih atau mapel apa ya, bahasa Arab ataupun PAI dan lain sebagainya. Kemudian ini nama Bapak Ibu, nomor peserta dan LPTK-nya. Instruksi 1, peta konsep atau 5 gagasan utama yang ditemukan dari topik 1 sampai 8 dalam modul profesional fikih. Kita diminta hanya 5 gagasan. Sebagai contoh, misalkan ini gagasan pertama, penyaluran zakat untuk pembangunan masjid. Kemudian Bapak Ibu jelaskan gagasan tersebut. Kemudian gagasan kedua, zakat profesi dan zakat produktif. Silakan Bapak Ibu jelaskan juga apa saja gagasan tersebut. Sampai 5 gagasan ya. Di sini sudah cukup 5 gagasan. Kemudian kita ke tugas atau instruksi kedua. Materi miskonsepsi yang salah arti dari topik 1 sampai topik 8 itu apa saja. Nah, berikut beberapa konsep dalam modul ini mungkin menimbulkan miskonsepsi atau salah mengerti. Misalkan, masjid sebagai mustahik zakat. Nah, miskonsepsinya, masjid berhak menerima zakat langsung. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mengkoreksinya. Masjid tidak termasuk mustahik zakat menurut Quran Surat At-Taubah ayat 60. Namun sebagai ulama memperbolehkan dalam konteks fisabilillah, khususnya jika sangat dibutuhkan, seperti di daerah terpencil atau berdampak bencana. Selanjutnya, contoh lagi yang bisa menimbulkan miskonsepsi. Zakat profesi wajib seperti zakat mal. Nah, miskonsepsinya seperti itu ya. Zakat profesi wajib seperti zakat mal. Nah, Bapak Ibu bisa mengkoreksinya. Tidak ada dalil eksplisit yang mewajibkan zakat profesi. Sebagian ulama mengkiaskan dengan zakat pertanian atau perdagangan. Tetapi ada yang berpendapat zakat hanya diwajibkan setelah penghasilan tersimpan selama setahun atau haul. Kemudian miskonsepsi selanjutnya, semua jenis profesi wajib zakat. Nah, itu miskonsepsinya ya. Koreksinya, zakat profesi hanya wajib jika penghasilan mencapai nisab. Jika hanya cukup untuk kebutuhan pokok, seseorang tidak wajib zakat dan justru bisa menjadi penerima zakat atau mustahik.
Kemudian misalkan lagi bunga bank selalu sama dengan riba. Nah, itu miskonsepsinya semua bunga bank adalah riba yang haram. Nah, koreksinya, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan bunga bank sebagai riba, sementara yang lain membedakan antara bunga konsumtif atau haram dengan bunga produktif, dibolehkan dalam kondisi tertentu. Ada juga yang menganggapnya sebagai keuntungan bisnis yang sah. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu, contoh untuk tugas mandiri. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu ketik di Microsoft Word, silakan Bapak Ibu copy paste, di copy dan dimasukkan ke LMS-nya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membuat tugas mandiri seperti ini ya. Jadi kita membuat peta konsepnya. Nah, jadi bisa model seperti ini ya. Di sini peta konsepnya, kemudian gagasan utamanya bisa Bapak Ibu jelaskan di sini. Kemudian yang untuk miskonsepsinya adalah di terakhir ya. Setelah Bapak Ibu membuat tugas mandiri di MS Word, silakan Bapak Ibu copy filenya dan masukkan ke tugas mandiri di LMS-nya. Demikianlah Bapak Ibu tutorial yang dapat admin bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.